Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Ohin Rigosal. Saudaraku, saya membuat tanggapan atau video ini bukan karena kebencian, bukan karena sakit hati, bukan untuk cari sensasi, tetapi saya sangat sedih jangan sampai mimbar kekristenan banyak dipakai hanya untuk menceritakan sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat video yang satu ini. Saudara, 2019, saudara, Februari, Tuhan suruh saya pergi ke tempat saudara virus itu dibuat. Saudara, kami tidak tahu, tapi Tuhan bilang kamu pergi peperangan. Saudara, ada sebuah tempat di mana virus itu dibuat. Di atasnya kecil, saudara, tapi itu di bawah tanah. Saudara, dan tempat itu, saudara, adanya di kutub utara. Saudara, minus 40. Why? Karena kalau ada matahari, virus itu bisa mati. Tapi kalau minus 40, virus ini nggak bisa mati, saudara. Saudaraku, yang pertama yang saya pertanyakan, kenapa kesaksian ini disampaikan ketika virus corona itu sudah mewabah dengan begitu cepat di dalam dunia? Bukankah sebaiknya ini disampaikan sebelum terjadinya virus itu supaya kita berjaga-jaga? Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, berkaitan dengan mendengar suara Tuhan. Bagi saya, mendengar suara Tuhan, ya oke-oke saja. Tetapi biasanya, atau keseluruhan suara Tuhan, yang kita mungkin dengar melalui mimpi atau melalui orang lain yang mengingatkan kita. Saya mau katakan bahwa itu pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin keluar dari Alkitab yang kita punya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, saudara, kita tahu bersama sampai hari ini seluruh negara, termasuk negara-negara yang sangat-sangat maju, Amerika, China, ataupun negara-negara Eropa, mereka dalam pemberitaan-pemberitaan media, mereka belum tahu dari mana virus ini datang, muncul. Bagaimana mungkin pemberitaan ini sudah katakan bahwa dia tahu? Mungkin bisa diinterogasi untuk ditanyakan, karena ini sangat penting untuk penanganan virus COVID-19 ini. Ini jelas, saudaraku, ya. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta yang terjadi di dunia saat ini. Ini kita lihat selanjutnya, saudara, ya. Percayalah, kalau enggak disuruh Tuhan, saya enggak mau ke sana. Ogah, enggak ada yang dilihat. Saudara, seluruh daerah cuma putih. Saudara, dan kemudian itu saudara minus 40. Dan saudara, saljunya itu segini, saudara. Jadi saudara, peperangan rohani itu di tengah timbunan salju jalan begini, saudara. Saudaraku, tidak tahu kenapa ya, kalau saya secara pribadi tidak percaya bahwa orang melakukan peperangan rohani di tengah salju, di mana salju itu ada sebatas perut atau sebatas pinggang, saudara. Ini mustahil menurut saya. Tapi jika Anda percaya, silahkan percaya. Tetapi menurut saya, ini dongeng. Bahkan, saudaraku, kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan dari khotbah, saya sudah cukup banyak saya melihat khotbah ini, saudaraku, memberitakan bagaimana kita mengalami kemenangan. Kita lihat di bagian akhir dari video yang singkat ini, ya. Saudara, bayangkan, Tuhan suruh kami perang Februari 2019. Dan nama virus itu, saudara, stupid 2019. Betul? Harusnya diluncurkan 2019. Saudara dan saudara tadi dengar, rencana mereka adalah 10 juta. Dan hari ini cuma anggaplah 20.000. Saudara, itu 0,02%.
Karena itu saudara tahu kita ini bukan lagi kalah. Kita sedang menang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita sedang menang besar. Amin. Saudaraku, ini dikaitkan. Ternyata di khotbah yang penuh dikaitkan dengan antikris. Dan ini tujuannya untuk menguatkan jemaat. Mau berkata bahwa kita umat manusia sudah menang terhadap antikris. Saudara, baik juga ya kalau mau menguatkan jemaat. Tetapi mari menguatkan jemaat dengan landasan Alkitabiah yang benar. Kalau berkaitan dengan antikris, saya sudah mencoba membuat salah satu video. Bisa saudara lihat video saya berkaitan dengan antikris. Jadi mengakhiri bagian ini, saya mau bacakan 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Jadi mari kita latih hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Untuk benar-benar belajar firman Tuhan. Dan jangan pernah dengar dongeng-dongeng yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Silahkan saudara menilai sendiri. Sekali lagi saya mau katakan ini bukan kebencian. Bukan sakit hati. Tetapi ini keresahan dan kerinduan saya. Supaya kita menerima nilai-nilai kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.